Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan belajar materi pelajaran PPKN. Setelah sebelumnya, kita telah mempelajari dua subbab. Pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sekarang, yang ketiga, merupakan subbab yang terakhir dari bab 1. Kita akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita lihat kompetensi dasar dari materi ini. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial. Yang ketiga adalah pengetahuan. Dan yang keempat adalah keterampilan. Dari kompetensi dasar tersebut, harapannya dari pembelajaran kali ini, kalian bisa melakukan hal-hal ini. Pencapaian kompetensi pengetahuannya, diharapkan kalian bisa menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita mulai untuk materi kali ini. Kita mulai dari nilai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang semangat, apa makna semangat menurut kalian? Nah, pasti ketika kalian akan melakukan suatu kegiatan yang menjadi salah satu penentu keberhasilannya, pasti salah satunya adalah semangat. Dengan semangat yang tinggi, kita jadi lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Semangat juga menjadi penunjang dalam sebuah kegiatan yang dapat terlaksana ataupun tidak. Dengan semangat juga, orang ataupun kalian pasti akan cenderung berkontribusi lebih terhadap apa yang akan kita lakukan. Semangat mengandung arti, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara selalu menjunjung semangat kebangsaan. Nah, dengan kita memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa tersebut, diharapkan dari kita mampu melahirkan semangat nasionalisme dan juga semangat patriotisme. Kita sebagai generasi muda diwajibkan ataupun diharapkan memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jadi apa pengertian nasionalisme dan patriotisme itu? Anak-anak, marilah kita sekarang memahami tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit atau nasionalisme negatif atau sering disamakan dengan chauvinisme. Artinya, perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan,
sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Hal ini pernah dipraktekkan Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai dengan 1945 yang menganggap Jerman di atas segala-galanya. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas atau nasionalisme positif. Artinya, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, ternyata nasionalisme itu ada dua, jadi ada yang sempit dan ada yang luas. Seharusnya yang kita miliki adalah nasionalisme dalam arti yang luas atau yang positif. Artinya, kita tetap mencintai negara kita bangga terhadap negara kita, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Itulah yang seharusnya kita miliki. Sekarang kita lanjutkan dengan patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, umumnya nasionalisme dan patriotisme diartikan sama. Jadi, banyak yang mengartikan nasionalisme dan patriotisme adalah sesuatu yang sama. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang jiwa dan semangat 45. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Ada beberapa hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45, antara lain, yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini merupakan hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Nah, jika kalian memiliki hal-hal ini, artinya kalian memiliki jiwa dan semangat 45. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini, saya akan memberikan tugas yang sifatnya individu. Identifikasikan semangat yang telah ditunjukkan oleh para pendiri negara. Nanti kalian dapat membaca buku sejarah maupun mencari sumber dari internet. Kemudian hasilnya kalian catat di buku tulis masing-masing dalam bentuk tabel seperti yang ada. Kemudian setelah selesai nanti perwakilan untuk membacakan hasilnya melalui voice note WA group. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.